Bayangkan kamu duduk sendirian, tidak untuk melarikan diri, tidak untuk bersembunyi, tetapi untuk benar-benar hadir. Duduk sendirian tanpa peran, tanpa tuntutan, tanpa kewajiban menjadi siapapun. Hanya kamu dan kesadaranmu yang perlahan mulai terbangun. Bayangkan kamu duduk sendirian, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kamu tidak sibuk mengoreksi hidupmu. Kamu tidak sibuk menyalahkan masa lalu. Kamu tidak sibuk mencemaskan masa depan. Kamu hanya duduk, bernapas, dan mendengarkan suara yang selama ini tenggelam oleh kebisingan dunia. Di titik inilah perubahan selalu dimulai. Bukan saat kamu kuat, bukan saat kamu siap, tetapi saat kamu jujur. Jujur bahwa ada bagian dari hidupmu yang terasa kosong. Jujur bahwa ada pikiran-pikiran yang melelahkan. Jujur bahwa selama ini kamu mungkin terlalu keras pada dirimu sendiri. Narasi ini tidak menuntutmu berubah seketika. Ia hanya mengajakmu berhenti sejenak. Karena seringkali, yang kita butuhkan bukan dorongan untuk berlari lebih kencang, melainkan izin untuk berhenti dan menata arah. Menata mindset untuk perubahan. Hidup yang lebih baik bukan tentang mengganti dirimu dengan versi baru yang palsu. Ia tentang membersihkan cara pandangmu agar kamu bisa kembali melihat hidup dengan mata yang lebih jernih. Biarkan kata-kata ini mengalir. Tidak perlu dipahami sekaligus. Tidak perlu disimpan semua. Cukup biarkan ia menjadi teman dudukmu di dalam sunyi. Bagian 1. Kesadaran awal. Duduk bersama diri sendiri. Sekarang bayangkan kamu benar-benar duduk bersama dirimu sendiri. Tidak sambil melakukan apapun. Tidak sambil memikirkan kewajiban setelah ini. Tidak sambil berharap waktu cepat berlalu. Hanya duduk, bernapas, hadir. Kesadaran selalu dimulai dari momen yang sangat sederhana, namun paling jarang dilakukan manusia. Berhenti. Berhenti dari kebiasaan lari. Berhenti dari kebiasaan mengalihkan perhatian. Berhenti dari kebiasaan menumpuk kesibukan agar tidak perlu mendengarkan suara hati sendiri. Banyak orang takut pada keheningan, karena di dalam hening tidak ada tempat bersembunyi. Di sanalah pikiran-pikiran yang selama ini ditekan mulai muncul ke permukaan. Tentang rasa kecewa yang belum selesai. Tentang lelah yang tidak pernah benar-benar diakui. Tentang pertanyaan hidup yang terlalu lama ditunda. Kesadaran bukan proses yang nyaman. Ia bukan motivasi yang membakar semangat. Ia justru sering terasa sunyi, berat dan jujur. Namun hanya melalui kesadaran inilah perubahan sejati bisa terjadi. Duduk bersama diri sendiri berarti kamu berhenti menilai. Kamu tidak berkata bahwa perasaanmu salah. Kamu tidak berkata bahwa pikiranmu lemah. Kamu hanya mengamati, seperti seseorang yang duduk di tepi sungai. Melihat air mengalir tanpa harus masuk ke dalamnya. Perhatikan napasmu, napas yang masuk tanpa kamu minta, napas yang keluar tanpa kamu paksa. Dari napas saja, kita bisa belajar satu hal penting. Hidup tidak selalu harus dikendalikan. Ada hal-hal yang cukup disadari, bukan dilawan. Kesadaran mengajarkanmu untuk berkata, aku sedang lelah, tanpa merasa gagal. Aku sedang bingung tanpa merasa bodoh. Aku sedang tidak tahu arah tanpa merasa tertinggal. Selama ini mungkin kamu terbiasa hidup dalam penilaian. Menilai dirimu kurang, menilai dirimu lambat, menilai dirimu tidak sebanding dengan orang lain. Kesadaran adalah saat kamu berhenti sejenak dari semua penilaian itu. Bayangkan berapa banyak energi hidupmu yang habis hanya untuk melawan dirimu sendiri, melawan rasa sedih, melawan rasa takut, melawan rasa tidak cukup. Padahal perlawanan itulah yang membuat semuanya terasa semakin berat. Kesadaran tidak meminta kamu menjadi kuat. Ia hanya meminta kamu jujur. Karena kejujuran adalah pintu masuk menuju ketenangan. Di tahap ini, kamu mungkin mulai menyadari satu hal. Bahwa sebagian besar penderitaan bukan berasal dari peristiwa, melainkan dari pikiran yang terus mengulang cerita lama. Cerita tentang kegagalan yang sudah berlalu. Cerita tentang penolakan yang sudah terjadi. Cerita tentang versi dirimu yang dulu, yang terus kamu bawa ke hari ini. Kesadaran adalah kemampuan untuk berkata, itu memang terjadi, tetapi aku tidak harus hidup di sana selamanya. Banyak orang terjebak bukan karena mereka tidak berusaha, tetapi karena mereka tidak pernah benar-benar sadar apa yang sedang mereka perjuangkan. Mereka hanya bergerak karena kebiasaan, bukan karena kejelasan. Duduk bersama diri sendiri berarti kamu mulai bertanya dengan lembut. Apa yang sebenarnya aku rasakan? Bukan apa yang seharusnya aku rasakan. Pertanyaan ini sederhana tetapi jarang diajukan. Karena seringkali kita hidup untuk memenuhi ekspektasi,
bukan mendengarkan kebutuhan batin. Kesadaran juga berarti menyadari batas. Menyadari bahwa kamu manusia, bahwa kamu bisa lelah, bahwa kamu bisa salah, bahwa kamu tidak harus selalu tahu jawabannya sekarang. Semakin kamu memaksakan diri untuk selalu kuat, semakin jauh kamu dari dirimu sendiri. Kesadaran mengembalikanmu pada kemanusiaanmu. Di titik ini, mungkin muncul emosi yang selama ini tertahan, sedih tanpa alasan yang jelas, marah tanpa arah, takut tanpa bentuk. Biarkan semuanya muncul. Tidak perlu diberi nama, tidak perlu dianalisis. Tugasmu hanya satu, hadir. Setiap kali pikiranmu melayang, kembalikan dengan lembut, tidak dengan paksaan, tidak dengan kemarahan. Seperti mengajak anak kecil kembali duduk. Kesadaran bukan latihan satu kali. Ini eudaimais latihan seumur hidup. Dan bagian ini adalah fondasinya. Tanpa kesadaran, perubahan hanyalah ilusi. Dengan kesadaran, bahkan langkah kecil menjadi bermakna. Duduklah sedikit lebih lama di sini. Tidak perlu terburu-buru melangkah ke bagian berikutnya. Karena siapapun yang tidak pernah benar-benar hadir di awal akan selalu tersesat di tengah perjalanan. Biarkan dirimu terbiasa dengan keheningan. Karena dari keheningan inilah, hidup yang lebih jujur mulai tumbuh. Bagian 2. Mindset. Akar tak terlihat yang menggerakkan hidupmu. Sekarang mari kita masuk lebih dalam. Jika bagian pertama adalah tentang duduk dan menyadari, maka bagian ini adalah tentang memahami. Memahami sesuatu yang selama ini bekerja diam-diam di balik semua keputusan, emosi dan arah hidupmu, mindset. Mindset bukan sekadar cara berpikir di permukaan. Ia adalah sistem keyakinan yang tertanam jauh di dalam batin. Ia adalah suara yang berbicara saat kamu ragu. Ia adalah kalimat yang muncul saat kamu gagal. Ia adalah nada batin yang menyertai setiap pilihan, bahkan ketika kamu tidak sadar sedang memilih. Banyak orang mengira mereka gagal karena kurang kemampuan, padahal seringkali yang membatasi bukan kemampuan, melainkan cara memandang diri sendiri dan hidup. Coba perhatikan dengan jujur. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, apa kalimat pertama yang muncul di kepalamu? Apakah itu kalimat yang menguatkan atau kalimat yang menghakimi? Di sanalah mindset bekerja. Mindset terbentuk bukan karena kamu memilihnya secara sadar. Ia dibentuk perlahan sejak lama. Dari ucapan orang tua yang mungkin tidak pernah kamu sanggah. Dari lingkungan yang menilai. Dari pengalaman ditolak, dibandingkan, diremehkan. Atau gagal di saat kamu belum cukup kuat untuk memahaminya. Jika sejak kecil kamu sering mendengar bahwa kamu harus selalu benar agar layak, dicintai, maka dewasa ini kamu mungkin tumbuh dengan ketakutan, membuat kesalahan. Jika kamu sering dibandingkan, kamu mungkin tumbuh dengan perasaan selalu tertinggal. Dan semua itu hidup sebagai mindset. Mindset bekerja seperti kacamata. Dunia tidak berubah, tetapi apa yang kamu lihat berbeda. Dua orang bisa menghadapi kegagalan yang sama. Yang satu melihatnya sebagai akhir, yang lain melihatnya sebagai proses. Perbedaannya bukan pada peristiwa, tetapi pada makna yang diberikan. Masalahnya, kebanyakan orang tidak pernah memeriksa kacamata yang mereka pakai. Mereka mengira apa yang mereka lihat adalah kebenaran mutlak. Kesadaran di bagian pertama membantumu berhenti. Di bagian ini, kamu belajar melihat lebih jernih. Sadari bahwa tidak semua pikiran adalah fakta. Tidak semua keyakinan adalah kebenaran. Banyak di antaranya hanyalah kebiasaan mental yang diulang terlalu lama. Mindset yang tidak disadari akan mengendalikan hidupmu. Mindset yang disadari memberimu pilihan. Perhatikan bagaimana mindset memengaruhi caramu memaknai usaha. Ada orang yang berhenti ketika lelah. Ada yang berhenti ketika takut, ada yang berhenti ketika merasa tidak cukup. Semua itu bukan tentang kenyataan, tetapi tentang tafsir. Mindset juga memengaruhi hubunganmu dengan waktu. Ada mindset yang selalu berkata, aku sudah terlambat. Ada mindset yang berkata, aku masih punya ruang untuk bertumbuh. Jika setiap hari kamu hidup dengan keyakinan bahwa kamu sudah terlambat, maka apapun yang kamu lakukan akan terasa sia-sia. Tetapi jika kamu mulai menanam keyakinan bahwa hidup tidak berlomba, maka langkah kecil pun terasa berarti. Mindset bukan tentang berpikir positif secara paksa. Ia bukan tentang menolak rasa sakit. Ia tentang keberanian melihat realitas tanpa menambahkan cerita yang menyakitkan. Banyak penderitaan tidak berasal dari peristiwa, tetapi dari cerita yang kita bangun setelahnya. Mindset mengajarkan kita cara bercerita. Sekarang perhatikan bagaimana kamu bercerita tentang dirimu sendiri.
Apakah ceritanya selalu tentang kekurangan, tentang kegagalan, tentang tidak layak? Setiap kali kamu mengulang cerita itu, kamu sedang memperkuat jalur yang sama di pikiranmu. Mindset bisa diubah, tetapi tidak dengan paksaan. Ia berubah melalui kesadaran yang diulang, melalui pemilihan ulang yang lembut, dan melalui kesabaran. Mengubah mindset bukan berarti langsung percaya hal baru. Ia dimulai dari mempertanyakan yang lama. Bertanyalah dengan tenang. Apakah keyakinan ini membantuku hidup atau justru mengurungku? Pertanyaan ini sederhana. Tetapi jika kamu jujur menjawabnya, ia bisa mengubah arah hidupmu. Mindset yang sehat tidak membuat hidup tanpa masalah, tetapi ia membuatmu tidak hancur setiap kali masalah datang. Di titik ini, mungkin kamu mulai menyadari bahwa banyak keterbatasan yang kamu rasakan bukan berasal dari dunia, tetapi dari cara kamu memaknainya. Dan kabar baiknya, makna bisa ditata ulang. Tidak hari ini juga tidak apa-apa, tidak sempurna juga tidak masalah. Yang penting kamu sudah mulai melihat. Teruslah duduk di kesadaran ini. Biarkan pemahaman tumbuh perlahan. Karena mindset yang benar-benar berubah tidak lahir dari paksaan, tetapi dari pemahaman yang dalam. Dan disitulah perubahan hidup yang lebih baik mulai menemukan akarnya. Bagian 3. Membongkar pola pikir lama. Melepaskan penjara batin. Sekarang kita memasuki bagian yang paling jujur, paling sunyi, dan seringkali paling menyakitkan. Karena disinilah kamu tidak lagi hanya menyadari dan memahami, tetapi mulai melepaskan. Dan melepaskan hampir selalu terasa lebih sulit daripada bertahan. Pola pikir lama tidak selalu terasa buruk. Justru seringkali ia terasa aman, familiar, dikenal. Meski menyakitkan, ia memberi rasa kepastian. Kamu tahu rasanya meremehkan diri sendiri. Kamu tahu rasanya berharap lalu kecewa. Kamu tahu rasanya menahan diri agar tidak terlalu berharap. Semua itu terasa lebih aman daripada mencoba, lalu terluka. Pola pikir lama bekerja seperti penjara yang pintunya terbuka, tetapi kamu terlalu lama tinggal di dalamnya, sampai lupa bahwa kamu bisa keluar. Sekarang duduklah sedikit lebih dalam. Rasakan tubuhmu, rasakan napasmu. Karena untuk membongkar pola pikir lama, kamu perlu hadir sepenuhnya. Pola pikir lama sering berbentuk kalimat sederhana yang terus berulang. Aku memang seperti ini. Aku tidak berbakat. Aku selalu gagal. Hidupku memang berat. Kalimat-kalimat ini mungkin terdengar jujur, tetapi seringkali ia hanyalah kesimpulan yang lahir dari luka, bukan dari kebenaran. Setiap kali kamu mengulang kalimat itu, kamu sedang menguatkan jalur yang sama di pikiranmu. Jalur yang membuat hidup terasa sempit. Sadari satu hal penting, pikiran bukanlah kenyataan. Dia adalah interpretasi, dan interpretasi bisa berubah. Namun sebelum berubah, ia perlu diakui, kamu tidak bisa membongkar sesuatu yang terus kamu sangkal. Akui dengan lembut. Ya, aku sering merendahkan diriku sendiri. Ya, aku sering takut mencoba. Ya, aku sering menganggap diriku tidak cukup. Pengakuan. Ini bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk membebaskan. Pola pikir lama sering terbentuk di masa ketika kamu belum punya pilihan. Saat kamu masih kecil, saat kamu belum punya bahasa untuk melawan. Saat kamu hanya bisa bertahan. Dan kini, pola itu masih hidup meski situasinya sudah berubah. Membongkar pola pikir lama berarti menyadari bahwa strategi bertahan yang dulu menyelamatkanmu, kini mungkin justru membatasi hidupmu. Kamu tidak perlu membenci pola lama itu. Ia pernah membantumu bertahan. Cukup ucapkan terima kasih, lalu lepaskan perlahan. Perhatikan bagaimana pola pikir lama memengaruhi keputusanmu hari ini. Bagaimana ia membuatmu menunda, membuatmu ragu, membuatmu menolak peluang bahkan sebelum mencobanya. Setiap kali kamu berkata, percuma sebelum mencoba, di sanalah pola lama bekerja. Setiap kali kamu memilih diam karena takut salah, di sanalah pola lama berkuasa. Membongkar pola pikir lama bukan berarti langsung berani. Ia berarti sadar ketika ketakutan muncul, lalu tidak langsung menuruti. Di tahap ini, jangan berharap perubahan drastis. Perubahan sejati seringkali nyaris tidak terlihat. Ia hadir sebagai jeda kecil antara pikiran dan tindakan. Jeda itu adalah kebebasan. Di dalam jeda itu, kamu bisa memilih ulang. Tidak selalu berhasil. Dan itu tidak apa-apa. Akan ada hari ketika kamu kembali pada pola lama. Jangan menghukum dirimu, karena menghukum diri justru bagian dari pola lama itu sendiri. Sadari, tarik napas, dan kembali hadir. Melepaskan pola pikir lama juga
berarti berani hidup tanpa identitas lama, tanpa cerita lama tentang siapa dirimu. Dan ini sering menakutkan, karena identitas lama, meski menyakitkan, sudah dikenal. Namun hidup yang lebih luas menunggumu di luar cerita itu. Kamu tidak perlu tahu seluruh jawabannya sekarang. Cukup satu hal. Kamu tidak harus terus hidup dengan pola yang sama. Biarkan bagian ini menjadi proses yang panjang, lembut, dan penuh kesabaran. Karena penjara batin tidak runtuh dengan kekerasan, tetapi dengan kesadaran yang konsisten. Tetaplah duduk di sini. Biarkan pikiran-pikiran lama muncul dan berlalu. Dan perlahan, tanpa kamu sadari, ruang di dalam dirimu akan mulai terasa lebih luas. Bagian 4. Tanggung jawab batin. Mengambil kembali kendali hidup. Sekarang kita memasuki bagian yang sunyinya berbeda. Jika sebelumnya kamu belajar hadir dan melepaskan, maka disinilah kamu mulai berdiri tegak di dalam dirimu sendiri. Bukan dengan amarah, bukan dengan ego, tetapi dengan kedewasaan batin yang tenang. Tanggung jawab batin bukan tentang menyalahkan diri atas semua yang terjadi. Ia bukan kalimat keras yang berkata, "Ini salahmu." Tanggung jawab batin adalah kesadaran lembut yang berkata, "Hidupku terlalu berharga untuk terus kujalani tanpa kendali." Banyak orang hidup dalam posisi reaktif. Mereka bereaksi terhadap keadaan, terhadap ucapan orang lain, terhadap masa lalu, terhadap luka. Mereka merasa hidupnya ditentukan oleh hal-hal di luar diri mereka. Dan mungkin untuk waktu yang lama itu terasa benar. Namun tanggung jawab batin mengajakmu melihat satu kebenaran yang lebih dalam. Mungkin kamu tidak memilih apa yang terjadi padamu, tetapi kamu selalu memiliki ruang untuk memilih bagaimana kamu meresponsnya. Disinilah letak kekuatan manusia. Mengambil tanggung jawab batin berarti berhenti bertanya, "Mengapa hidupku seperti ini?" Dan mulai bertanya, "Apa yang bisa kulakukan dengan kondisi ini?" Pertanyaan pertama sering membuatmu terjebak di masa lalu. Pertanyaan kedua membawamu kembali ke saat ini. Banyak orang takut pada tanggung jawab karena mereka mengira itu beban. Padahal yang paling berat justru hidup tanpa tanggung jawab. Hidup sebagai korban dari cerita yang sama berulang-ulang. Tanggung jawab batin tidak meminta kamu langsung tahu jawabannya. Ia hanya meminta kamu berhenti menyerahkan hidupmu pada keadaan. Sekarang sadari satu persatu area hidupmu, hubungan, pekerjaan, pikiran, emosi. Di mana kamu merasa tidak berdaya? Di mana kamu merasa hidupmu seperti dikendalikan? Di titik itulah tanggung jawab batin perlu dihadirkan. Mengambil tanggung jawab berarti berani berkata, "Aku tidak bisa mengubah orang lain, tetapi aku bisa mengubah caraku hadir." Ini bukan kelemahan. Ini adalah kebebasan. Tanggung jawab batin juga berarti berhenti menunggu kondisi ideal. Karena hidup jarang sekali ideal. Jika kamu menunggu semuanya sempurna untuk mulai berubah, kamu akan menunggu terlalu lama. Perubahan selalu dimulai di tengah ketidaksempurnaan. Mungkin kamu belum siap sepenuhnya. Mungkin kamu masih takut. Mungkin kamu masih ragu. Itu tidak membatalkan tanggung jawabmu. Tanggung jawab batin bukan tentang keberanian besar. Itu tentang langkah kecil yang jujur. Langkah untuk berkata tidak ketika hatimu menolak. Langkah untuk beristirahat ketika tubuhmu lelah. Langkah untuk meminta bantuan ketika kamu tidak sanggup sendirian. Semua itu adalah bentuk tanggung jawab. Banyak orang mengira tanggung jawab berarti keras pada diri sendiri. Padahal justru sebaliknya. Ia berarti berhenti mengabaikan kebutuhan batin. Saat kamu mulai mengambil tanggung jawab batin, kamu mungkin kehilangan beberapa hal. Pola lama, relasi yang tidak sehat, identitas lama sebagai korban. Kehilangan ini bisa terasa menyakitkan, namun di balik kehilangan itu, ada ruang baru yang terbuka. Ruang untuk hidup dengan lebih jujur. Ruang untuk berkata, "Ini hidupku," dan di ruang itulah, kendali hidup perlahan kembali ke tanganmu. Tidak dengan paksaan, tidak dengan kemarahan, tetapi dengan kesadaran yang konsisten. Tanggung jawab batin adalah latihan seumur hidup. Akan ada hari ketika kamu kembali menyalahkan, kembali menyerah, kembali lupa. Saat itu terjadi, jangan menghukum dirimu. Cukup kembali duduk, bernapas, dan memilih lagi. Karena setiap kali kamu memilih untuk hadir dan bertanggung jawab, sekecil apapun, kamu sedang membangun hidup yang lebih kokoh. Dan hidup yang lebih baik tidak dibangun dari keputusan besar semata, tetapi dari kesetiaan kecil pada dirimu sendiri. Hari demi hari, tetaplah duduk di bagian ini sejenak. Rasakan kekuatan yang tidak berisik, itu tumbuh di dalam dirimu. Karena di sanalah perubahan hidup yang sesungguhnya berakar.
Bagian 5. Berdamai dengan masa lalu. Melepaskan beban yang tidak bisa diubah. Sekarang kita memasuki ruang yang paling lembut, sekaligus paling berat. Karena disinilah masa lalu sering bersembunyi. Bukan sebagai kenangan biasa, tetapi sebagai beban yang diam-diam ikut berjalan di setiap langkah hidupmu. Berdamai dengan masa lalu bukan tentang melupakan, bukan tentang menghapus ingatan. Masa lalu tidak bisa dihapus dan tidak perlu dihapus. Yang perlu dilepaskan adalah cengkeraman emosinya. Banyak orang mengira mereka sudah melupakan masa lalu, padahal yang mereka lakukan hanyalah menguburnya dalam-dalam. Namun sesuatu yang dikubur tanpa disembuhkan akan menemukan cara untuk muncul kembali. Dalam bentuk amarah, dalam bentuk ketakutan, dalam bentuk kelelahan yang tidak jelas asalnya. Sekarang duduklah lebih dalam. Bayangkan masa lalu sebagai sesuatu yang berdiri di hadapanmu. Tidak untuk dilawan, tidak untuk dihakimi. Hanya untuk dilihat apa yang masih kamu bawa sampai hari ini. Kata-kata yang pernah menyakitimu. Keputusan yang kamu sesali, versi dirimu yang merasa gagal. Berdamai dimulai ketika kamu berhenti berkata, seandainya dulu aku berbeda. Karena kalimat itu membuatmu terus hidup di waktu yang sudah berlalu. Yang terjadi sudah terjadi. Yang bisa diubah hanyalah hubunganmu dengannya. Banyak luka masa lalu terbentuk saat kamu tidak punya pilihan. Saat kamu belum cukup dewasa. Saat kamu belum cukup kuat. Menyalahkan dirimu hari ini atas keputusan masa lalu sama saja dengan menghukum anak kecil yang belum tahu apa-apa. Berdamai berarti memberi pengertian pada dirimu sendiri. Memaafkan bukan berarti membenarkan apa yang terjadi. Memaafkan berarti berhenti membiarkan kejadian itu terus melukai hidupmu hari ini. Ada luka yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Luka yang hanya bisa dirasakan. Jika itu muncul sekarang, biarkan. Tidak perlu ditahan. Tarik napas, hembuskan perlahan. Setiap napas adalah isyarat bahwa kamu masih hidup. Dan selama kamu masih hidup, masa lalu tidak berhak menentukan seluruh sisa hidupmu. Berdamai juga berarti menerima bahwa masa lalu membentukmu, tetapi tidak mendefinisikanmu. Kamu bukan kesalahan terburukmu. Kamu bukan kegagalan terbesarmu. Kamu bukan trauma yang pernah kamu alami. Semua itu adalah bagian dari perjalanan, bukan identitas. Akan ada hari ketika kenangan lama muncul tanpa diundang. Jangan melawan. Sambut dengan kesadaran lalu lepaskan lagi. Berdamai adalah proses berulang. Ia tidak selesai dalam satu malam. Dan itu tidak apa-apa. Setiap kali kamu memilih untuk tidak tenggelam dalam cerita lama, kamu sedang membangun masa depan yang lebih ringan. Tetaplah duduk di sini sejenak. Rasakan bagaimana beban itu perlahan melonggar. Karena hidup yang lebih baik tidak lahir dari masa lalu yang dihapus, tetapi dari masa lalu yang telah diletakkan dengan tenang. Bagian 6. Mengelola emosi. Menjadi ruang bukan reaksi. Sekarang kita beralih dari masa lalu menuju sesuatu yang selalu hadir di setiap detik. Hidupmu emosi. Emosi sering disalahpahami. Banyak orang mengira emosi adalah kelemahan. Padahal emosi adalah bahasa tubuh dan batin yang paling jujur. Masalah bukan pada emosi itu sendiri, tetapi pada cara kita bereaksi terhadapnya. Saat marah muncul, kita bereaksi. Saat sedih datang, kita tenggelam. Saat takut hadir, kita menghindar. Mengelola emosi bukan berarti menekan, bukan berarti menolak. Mengelola emosi berarti memberi ruang. Bayangkan emosimu seperti gelombang laut. Jika kamu melawannya, kamu akan kelelahan. Jika kamu membiarkannya menghantam tanpa kesadaran, kamu akan tenggelam. Tetapi jika kamu belajar mengapung, gelombang akan lewat dengan sendirinya. Sekarang, perhatikan emosi yang sedang hadir. Tidak perlu dinamai, tidak perlu disimpulkan. Cukup disadari. Bernapaslah ke dalamnya. Setiap emosi ingin satu hal, diperhatikan. Saat kamu memberi perhatian tanpa penilaian, emosi mulai kehilangan kekuatannya. Kamu bukan emosimu. Kamu adalah ruang tempat emosi itu muncul dan menghilang. Mengelola emosi berarti menciptakan jarak kecil antara rangsangan dan respons. Jarak itulah kebebasan. Di dalam jarak itu, kamu tidak lagi bereaksi otomatis. Kamu mulai memilih, tidak selalu berhasil. Kadang kamu tetap terbawa. Dan itu manusiawi. Yang penting bukan kesempurnaan, tetapi kesadaran yang terus kembali. Semakin sering kamu berlatih hadir bersama emosi, semakin stabil batinmu. Hidup tidak menjadi tanpa emosi. Hidup menjadi lebih jernih. Di titik ini, kamu mungkin mulai merasakan ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan.
Itulah tanda bahwa kamu tidak lagi hidup sebagai reaksi, tetapi sebagai kesadaran. Tetaplah duduk bersama emosi-emosimu. Biarkan mereka datang dan pergi. Karena emosi adalah bagian dari hidup, tetapi mereka tidak pernah menjadi penguasa hidupmu. Dan dari ruang inilah, hidup yang lebih tenang dan lebih bijak mulai tumbuh. Bagian 7. Disiplin mental, kesetiaan pada proses. Sekarang kita memasuki bagian yang sunyinya tidak dramatis, tidak emosional, dan tidak penuh ledakan perasaan. Namun justru disinilah perubahan hidup benar-benar diuji. Disiplin mental bukan bagian yang membuatmu terharu, tetapi bagian yang membuat hidupmu benar-benar berubah. Disiplin mental bukan tentang bangun pagi dengan semangat membara. Bukan tentang hidup tanpa rasa malas. Bukan tentang menjadi manusia sempurna yang selalu konsisten. Disiplin mental adalah kesetiaan batin pada proses, bahkan ketika tidak ada siapapun yang melihat, memuji atau menghargai. Banyak orang gagal bukan karena mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi karena mereka hanya mau bergerak saat perasaan mereka mendukung. Saat semangat ada, mereka melangkah. Saat semangat hilang, mereka berhenti. Disiplin mental mengajarkan satu hal sederhana namun berat. Kamu tidak selalu harus menunggu perasaanmu siap untuk bertindak. Sekarang duduklah sejenak dan jujurlah pada dirimu sendiri. Berapa banyak hal yang sebenarnya sudah kamu pahami, tetapi tidak kamu lakukan secara konsisten, bukan karena tidak mampu, tetapi karena kamu menunggu motivasi yang terus berubah. Disiplin mental dimulai ketika kamu berhenti menjadikan perasaan sebagai pemimpin utama hidupmu. Perasaan datang dan pergi. Kadang ia mendukung, kadang ia melemahkan. Jika hidupmu selalu bergantung pada perasaan, maka arah hidupmu akan selalu berubah-ubah. Disiplin mental bukan berarti memusuhi perasaan. Ia berarti tidak menyerahkan kendali sepenuhnya pada perasaan. Bayangkan disiplin mental seperti jangkar. Saat gelombang emosi datang, jangkar itulah yang membuatmu tidak hanyut. Kesetiaan pada proses berarti kamu tetap melakukan hal-hal kecil yang benar, bahkan saat hasilnya belum terlihat, bahkan saat kamu ragu apakah semua ini ada gunanya. Perubahan sejati hampir selalu membosankan di awal. Tidak ada tanda-tanda besar, tidak ada lonjakan drastis, hanya langkah kecil yang diulang. Dan disinilah banyak orang menyerah, karena ego manusia ingin hasil cepat. Ingin bukti instan, ingin perubahan yang bisa dibanggakan. Disiplin mental mengajarkan kerendahan hati, bersedia bertumbuh perlahan. Sekarang perhatikan satu hal penting. Disiplin mental bukan tentang memaksakan diri sampai hancur. Ya bukan kekerasan batin. Ya bukan hukuman. Disiplin mental adalah kesepakatan jujur dengan diri sendiri. Kesepakatan untuk berkata, aku akan tetap hadir, meski hari ini rasanya biasa saja. Ada hari ketika kamu tidak bersemangat. Ada hari ketika kamu lelah. Ada hari ketika kamu mempertanyakan semuanya. Disiplin mental berkata, tidak apa-apa merasa seperti itu, tapi aku tidak akan meninggalkan diriku sendiri. Perhatikan betapa sering kamu meninggalkan dirimu sendiri hanya karena satu hari terasa berat. Disiplin mental adalah kemampuan untuk kembali, lagi dan lagi. Ia tidak diukur dari berapa lama kamu konsisten tanpa jatuh, tetapi seberapa sering kamu bangkit tanpa menghukum diri. Banyak orang gagal membangun disiplin karena mereka terlalu keras. Mereka menuntut kesempurnaan. Sekali meleset, mereka menyerah sepenuhnya. Padahal disiplin mental justru tumbuh dari kelembutan yang tegas. Tegas dalam komitmen, lembut dalam pelaksanaan. Sekarang, mari kita lihat disiplin mental dalam kehidupan sehari-hari, dalam cara kamu berbicara pada dirimu sendiri, dalam cara kamu menepati janji kecil, dalam cara kamu merawat tubuh dan pikiran. Disiplin mental bukan proyek besar, ia hidup di hal-hal sederhana. Bangun ketika sudah waktunya bangun, meski ingin berlama-lama, berhenti ketika tubuhmu lelah, meski ego ingin terus memaksa, mengulang latihan batin meski hasilnya terasa biasa. Semua itu adalah disiplin. Disiplin mental juga berarti memilih lingkungan yang mendukung kesadaranmu, menjaga apa yang kamu konsumsi, bukan hanya makanan tetapi juga pikiran, tontonan, dan percakapan. Apa yang kamu izinkan masuk ke pikiranmu setiap hari, perlahan membentuk hidupmu. Disiplin mental bukan tentang menjauhi dunia, tetapi tentang memilih dengan sadar. Ada saatnya kamu akan tergoda untuk kembali ke pola lama, kembali ke distraksi, kembali ke pelarian. Saat itu terjadi, jangan menghakimi dirimu. Cukup sadari dan kembali. Kembali adalah inti dari disiplin mental. Setiap kali kamu kembali ke kesadaran, kamu sedang memperkuat jalur baru di dalam dirimu.
Disiplin mental tidak membuat hidup selalu nyaman, tetapi ia membuat hidup stabil. Stabilitas inilah yang memungkinkan perubahan jangka panjang. Hidup yang lebih baik tidak dibangun dari ledakan semangat sesaat, tetapi dari kesetiaan yang sunyi, kesetiaan untuk terus hadir. Meski tidak ada yang bertepuk tangan, tetaplah duduk di bagian ini. Rasakan keteguhan yang tenang itu. Karena ketika disiplin mental mulai tumbuh, kamu tidak lagi bertanya, apakah kamu akan berubah? Kamu hanya melangkah, dan langkah-langkah kecil yang setia itulah yang perlahan mengubah seluruh hidupmu. Bagian 8. Identitas baru. Menjadi versi yang lebih sadar. Sekarang kita memasuki bagian yang lebih halus, lebih tenang dan lebih personal. Jika sebelumnya kamu belajar bertahan, mengelola dan setia pada proses, maka disinilah perubahan itu mulai membentuk sesuatu yang baru di dalam dirimu. Identitas. Identitas bukan tentang siapa kamu di mata orang lain, bukan tentang label, status, atau pencapaian. Identitas adalah cerita yang kamu yakini tentang dirimu sendiri ketika tidak ada siapapun yang melihat. Selama ini, mungkin kamu hidup dengan identitas lama yang terbentuk dari luka, tuntutan, atau keadaan. Identitas sebagai orang yang harus selalu kuat, atau orang yang selalu mengalah, atau orang yang merasa tertinggal. Identitas ini tidak selalu kamu pilih. Ia terbentuk perlahan tanpa kamu sadari. Sekarang dengan kesadaran yang sudah kamu latih di bagian-bagian sebelumnya, kamu berada di titik di mana identitas lama mulai terasa sempit. Bukan karena identitas itu sepenuhnya salah, tetapi karena kamu telah bertumbuh melampauinya. Identitas baru tidak lahir dari deklarasi besar. Ia tidak diumumkan. Ia dibangun dari pilihan-pilihan kecil yang konsisten. Setiap kali kamu memilih hadir alih-alih menghindar, kamu sedang membentuk identitas baru. Setiap kali kamu merespons dengan sadar alih-alih bereaksi, kamu sedang memperkuat identitas baru. Identitas baru adalah hasil samping dari praktik batin, bukan tujuan yang dikejar. Sekarang perhatikan bagaimana kamu mulai berbicara pada dirimu sendiri. Apakah nadanya mulai berubah? Apakah kamu mulai memberi ruang alih-alih tekanan? Cara kamu berbicara pada diri sendiri adalah cermin dari identitas yang sedang tumbuh. Identitas lama sering berkata, aku memang seperti ini. Identitas baru berkata, aku sedang belajar. Perbedaannya halus tetapi dampaknya besar. Menjadi versi yang lebih sadar berarti kamu tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh cerita lama. Kamu masih mengingatnya, tetapi kamu tidak tinggal di dalamnya. Identitas baru juga berarti menerima bahwa kamu tidak harus selalu konsisten dengan versi lama dirimu. Kamu boleh berubah, kamu boleh tidak dikenali oleh sebagian orang. Perubahan identitas sering terasa menakutkan karena ia menggoyahkan rasa aman yang palsu. Namun hidup yang sadar selalu menuntut keberanian untuk meninggalkan siapa kita dulu. Bukan untuk menyangkal masa lalu, tetapi untuk memberi ruang bagi pertumbuhan. Sekarang, duduklah sejenak dan rasakan siapa dirimu saat ini. Tanpa cerita lama itu, tanpa tuntutan untuk membuktikan apapun. Mungkin jawabannya belum jelas. Dan itu tidak apa-apa. Identitas baru tidak selalu hadir sebagai definisi. Kadang ia hadir sebagai rasa. Rasa lebih tenang, lebih jujur, lebih utuh. Menjadi versi yang lebih sadar berarti kamu tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh cerita lama. Kamu masih mengingatnya, tetapi kamu tidak tinggal di dalamnya. Identitas baru juga berarti menerima bahwa kamu tidak harus selalu konsisten dengan versi lama dirimu. Kamu boleh berubah, kamu boleh tidak dikenali oleh sebagian orang. Perubahan identitas sering terasa menakutkan karena ia menggoyahkan rasa aman yang palsu. Namun hidup yang sadar selalu menuntut keberanian untuk meninggalkan siapa kita dulu. Bukan untuk menyangkal masa lalu, tetapi untuk memberi ruang bagi pertumbuhan. Sekarang, duduklah sejenak dan rasakan siapa dirimu saat ini. Tanpa cerita lama itu, tanpa tuntutan untuk membuktikan apapun. Mungkin jawabannya belum jelas. Dan itu tidak apa-apa. Identitas baru tidak selalu hadir sebagai definisi. Kadang ia hadir sebagai rasa. Rasa lebih tenang, lebih jujur, lebih utuh. Menjadi versi yang lebih sadar berarti kamu hidup dengan keselarasan yang lebih besar antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Kamu tidak lagi memaksa diri untuk menjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan batinmu. Identitas baru juga lebih fleksibel. Ia tidak runtuh hanya karena satu kesalahan. Ia tidak hancur hanya karena satu kegagalan. Karena identitas ini tidak dibangun di atas kesempurnaan.
tetapi di atas kesadaran. Setiap hari kamu sedang membentuk identitas itu. Bukan dengan berpikir keras, tetapi dengan hadir penuh pada hal-hal sederhana. Cara kamu bangun pagi, cara kamu bernapas saat cemas, cara kamu kembali setelah jatuh. Semua itu adalah bahasa identitas. Tidak semua orang akan memahami perubahanmu. Beberapa mungkin merasa asing, beberapa mungkin mencoba menarikmu kembali ke versi lama. Saat itu terjadi, ingatlah, identitas baru tidak perlu pembelaan. Ia cukup dijalani. Menjadi versi yang lebih sadar bukan berarti hidup menjadi mudah, tetapi hidup menjadi jujur. Dan kejujuran batin adalah fondasi dari kedamaian yang tahan lama. Tetaplah duduk di bagian ini sejenak. Rasakan identitas baru itu tidak sebagai konsep, tetapi sebagai kehadiran. Karena kamu tidak sedang menciptakan dirimu dari nol. Kamu sedang mengingat siapa dirimu ketika kamu benar-benar hadir. Bagian 9. Kesabaran bertumbuh tanpa kekerasan. Sekarang kita memasuki bagian yang sering disalahpahami. Kesabaran kerap dianggap sebagai kelemahan, sebagai sikap pasrah, sebagai tanda bahwa seseorang tidak berani bergerak. Padahal kesabaran sejati justru adalah bentuk kekuatan batin yang paling matang. Kesabaran bukan tentang menunggu tanpa arah. Ia adalah kemampuan untuk tetap hadir, tetap setia, dan tetap jujur pada proses, tanpa memaksa hasil datang lebih cepat dari waktunya. Banyak luka batin lahir bukan karena kita tidak berubah, tetapi karena kita memaksa diri berubah lebih cepat daripada yang mampu kita tanggung. Kesabaran adalah kebijaksanaan untuk menghormati ritme hidup. Sekarang duduklah sejenak dan perhatikan hidupmu. Berapa banyak hal yang sebenarnya sudah bertumbuh, tetapi kamu anggap gagal hanya karena belum sampai tujuan akhir. Manusia sering lupa bahwa segala sesuatu yang hidup membutuhkan waktu. Pohon tidak berbuah sehari setelah ditanam. Luka tidak sembuh seketika setelah disadari. Batin tidak menjadi tenang hanya karena satu kali mengerti. Kesabaran mengajarkanmu untuk tidak membenci proses yang lambat. Banyak orang keras pada dirinya sendiri. Mereka berkata, mari untuk berbeda, seharusnya aku sudah berubah. Seharusnya aku sudah lebih baik. Seharusnya aku tidak seperti ini lagi. Kalimat-kalimat itu terdengar seperti dorongan, tetapi sebenarnya adalah kekerasan batin. Kesabaran berkata sebaliknya, aku sedang bertumbuh meski pelan. Kesabaran bukan alasan untuk berhenti. Karakteristik untuk terus berjalan tanpa melukai diri sendiri. Sekarang, perhatikan bagaimana kamu merespons kegagalan kecil. Apakah kamu langsung menghukum diri? Ataukah kamu mampu berhenti, bernapas, dan belajar? Kesabaran hidup di momen-momen seperti itu. Ia tidak muncul saat semuanya berjalan lancar. Ia muncul saat kamu jatuh, lalu memilih untuk bangkit tanpa kebencian pada diri sendiri. Kesabaran juga berarti menerima bahwa setiap orang memiliki garis waktunya sendiri. Tidak ada kewajiban untuk sejajar dengan orang lain. Tidak ada keharusan untuk sampai di titik tertentu pada usia tertentu. Hidup bukan lomba, dan membandingkan hanya akan mencuri kedamaian. Kesabaran mengembalikanmu pada perjalananmu sendiri. Bertumbuh tanpa kekerasan berarti kamu tidak memaksa batinmu mengikuti standar yang tidak manusiawi. Ia berarti kamu mendengar ketika tubuhmu lelah. Kamu berhenti ketika pikiranmu jenuh. Kamu melambat ketika jiwamu meminta ruang. Melambat bukan kemunduran. Melambat seringkali adalah bentuk kebijaksanaan. Kesabaran juga berarti berani tinggal bersama ketidakpastian. Tidak semua hal harus jelas sekarang. Tidak semua jawaban harus datang hari ini. Ada masa dalam hidup di mana tugasmu bukan menemukan jalan, tetapi bertahan dengan sadar di tengah kebingungan. Dan itu pun adalah pertumbuhan. Kesabaran mengajarkanmu bahwa hidup tidak selalu bergerak lurus. Ada fase maju, ada fase diam, ada fase mundur sementara. Mundur bukan berarti gagal. Kadang ia hanya jeda untuk menguatkan fondasi. Sekarang rasakan napasmu. Rasakan tubuhmu duduk di sini. Semua ini adalah bukti bahwa hidup sedang berlangsung, bahkan ketika kamu merasa tidak ada kemajuan. Kesabaran adalah kemampuan untuk mempercayai proses tanpa harus melihat seluruh hasilnya. Ia adalah keyakinan sunyi bahwa langkah kecil yang setia akan menemukan jalannya sendiri. Kesabaran juga berarti memberi ruang bagi emosi manusiawi. Sedih, ragu, lelah, semua itu tidak membatalkan pertumbuhan. Yang membatalkan pertumbuhan adalah ketika kamu berhenti hadir. Selama kamu masih kembali, masih bernapas dengan sadar, masih mau belajar, kamu belum gagal. Kesabaran tidak menghapus rasa sakit, tetapi ia mencegah rasa sakit berubah menjadi keputusasaan.
Ia mengajarkanmu untuk berkata, "Aku belum sampai, tetapi aku tidak tersesat. Tetaplah duduk di bagian ini sejenak." Biarkan kata-kata ini tidak mendorongmu, tetapi menopangmu. Karena hidup yang lebih baik tidak lahir dari paksaan, tetapi dari kesetiaan yang sabar. Dan ketika kamu bertumbuh tanpa kekerasan, perubahan itu tidak hanya bertahan lama, ia juga terasa damai. Bagian 10. Hidup sebagai latihan kesadaran. Sekarang kita tiba di bagian terakhir, bukan sebagai akhir dari perjalanan, tetapi sebagai titik hening tempat semuanya dirangkum dan diletakkan dengan tenang. Jika sejak awal kamu duduk bersama narasi ini, maka kamu tahu bahwa perubahan hidup yang lebih baik tidak pernah ditawarkan sebagai jalan cepat. Ia tidak hadir sebagai janji instan. Ia hadir sebagai latihan kesadaran yang dijalani hari demi hari. Hidup pada akhirnya bukan sesuatu yang harus ditaklukkan. Ia bukan masalah yang harus diselesaikan. Hidup adalah ruang latihan. Tempat kamu belajar hadir. Tempat kamu belajar jatuh tanpa membenci diri. Tempat kamu belajar bangkit tanpa mengeraskan hati. Kesadaran bukan tujuan akhir. Ia adalah cara berjalan. Sekarang, bayangkan kembali dirimu duduk sendirian, seperti di awal perjalanan ini. Namun kali ini dudukmu berbeda, bukan karena hidupmu sudah sempurna, tetapi karena caramu hadir sudah berubah. Kamu mungkin masih membawa masalah. Kamu mungkin masih memiliki ketakutan. Kamu mungkin masih belum tahu arah sepenuhnya. Namun ada satu hal yang telah tumbuh, kemampuan untuk tidak lari dari dirimu sendiri. Dan itu adalah fondasi yang sangat kuat. Hidup sebagai latihan kesadaran berarti kamu tidak menunggu hari bebas. Masalah untuk merasa damai. Kamu belajar damai di tengah ketidaksempurnaan. Setiap hari adalah latihan. Bangun pagi adalah latihan kesadaran. Menarik napas saat cemas adalah latihan kesadaran. Memilih diam alih-alih bereaksi adalah latihan kesadaran. Meminta maaf, memaafkan, beristirahat, melanjutkan, semuanya adalah latihan. Kamu tidak harus mengingat semua yang telah dibahas. Kamu tidak harus menerapkannya dengan sempurna. Kesadaran tidak bekerja dengan cara itu. Yang penting adalah satu hal sederhana. Kembali. Kembali pada napas. Kembali pada tubuh. Kembali pada momen ini. Setiap kali kamu kembali, kamu sedang hidup dengan sadar. Akan ada hari ketika kamu lupa. Ketika kamu terseret emosi, ketika kamu bereaksi, ketika kamu merasa gagal. Saat itu terjadi, ingatlah ini, lupa bukan kegagalan. Lupa adalah bagian dari latihan. Yang membedakan hidup yang sadar dan hidup yang tidak sadar bukan pada seberapa sering jatuh, tetapi seberapa lembut kamu kembali. Hidup sebagai latihan kesadaran juga berarti berhenti memusuhi dirimu sendiri. Kamu tidak perlu menjadi versi ideal untuk layak dihargai. Kamu tidak perlu sembuh sepenuhnya untuk berhak merasa damai. Kamu hanya perlu jujur dan hadir. Di titik ini, lepaskan keinginan untuk menjadi seseorang yang sudah selesai, karena hidup tidak pernah selesai. Selama kamu bernapas, latihan ini terus berlangsung. Dan itu bukan kutukan. Itu adalah kesempatan. Kesempatan untuk terus belajar. Kesempatan untuk terus melembut. Kesempatan untuk terus memilih dengan sadar. Sekarang, tarik napas perlahan. Rasakan tubuhmu. Rasakan keberadaanmu di sini. Tidak ada yang perlu dibuktikan. Tidak ada yang perlu dikejar. Hanya ada hidup yang sedang berlangsung. Jika setelah narasi ini selesai kamu kembali ke rutinitas, itu tidak membatalkan apapun. Kesadaran tidak hilang hanya karena dunia kembali ramai. Ia tinggal sebagai benih. Dan benih itu akan tumbuh setiap kali kamu memilih hadir. Terima kasih telah duduk bersama dirimu sendiri sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah. Meski perjalanan batin sering sunyi. Dan ingatlah, hidup yang lebih baik bukan tentang menjadi orang lain, tetapi tentang menjadi dirimu sendiri, dengan kesadaran yang lebih utuh. Biarkan narasi ini berakhir, tanpa penutup yang dramatis, karena hidup yang sadar tidak membutuhkan klimaks. Ia hanya membutuhkan kehadiran. Dan selama kamu masih bernapas, latihan ini belum selesai.